Kembali lagi bersama saya Mas Radek. Baik, terima kasih atas kesempatan yang masih diberikan kepada saya untuk membawakan atau memberikan informasi kepada seluruh pemirsa setia Sibayak dimanapun Anda berada. Baik, pada malam hari ini kita akan mencoba menguak misteri apa sih penyebabnya makanya terjadi sering kecelakaan di sebuah jalan di daerah Tanjung Merawa menuju PT London Sumatera. Mari kita telusuri perjalanan ini terlebih dahulu, baru kita berbincang. Pemirsa YouTube Sibayak dimanapun Anda berada, kelihatan sekali tekongan ini sangat simpel, tapi di tempat ini sangat banyak sekali memakan korban. Kalau tidak salah saya, menurut informasi 3 hari yang lalu terjadi tabrak kambing, naga kambing di depan ini, tepatnya di dekat lubang itu. Mari kita dekat ke sana lagi. Apakah sudah terlihat jelas bagaimana tekongan ini tidak terlalu menekong, termasuk yang dibilang adalah tekongan ini tekongan manis. Maka di sini menurut saya secara apa kita bilang ya, letak jalan, bentuk jalan ini memungkinkan banyak orang untuk menancap gas, menginjak gas sekencang-kencangnya di tekongan ini, dan mereka yang datang dari sana tidak pernah memperhitungkan ada kendaraan yang datang dari ujung sana. Maka itulah yang menyebabkan sering terjadi kecelakaan di tempat ini, di luar pengaruh-pengaruh gaib yang ada di tempat ini. Baik, silahkan dilihat dulu ke sana bagaimana di sana. Setelah itu baru kita akan cerita di tempat ini. Baik, kameramen, silahkan kameramen aja yang menuju ke sana agar tidak mengundang kerumunan masyarakat menurut peraturan pemerintah menjaga jarak untuk membatasi penyebaran virus COVID-19. Tekongannya tidak terlalu terlihat sekali, seperti jalan lurus. Tapi pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, di ujung rumah itu, di situ terdapat makam tua. Tapi kita tidak bisa ke situ karena kita tidak mendapatkan izin oleh pemilik makam tersebut, keluarga yang memiliki makam tersebut. Makanya kita tidak ke sana, dan karena di sana juga ada kerumunan masyarakat, karena di sana ada kedai warung kopi di samping ujung lampu yang paling terang itu. Oke. Baik, pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, alangkah baiknya karena ini jalan lintas, lebih baik kita mencari tempat yang aman untuk bercerita dan menjelaskan misteri-misteri tempat ini. Mari ikuti saya, kita cari tempat yang aman untuk berbincang. Pada tahun 2008
pernah juga terjadi di sini sebuah kecelakaan ketika dari sana ada kendaraan yang sepeda motor yang tancap sekali yang dikendari oleh anak sekolah menghantam dan menghancurkan rumah ini. Oke, baik. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Ada sebuah lubang kecil. Salah satu faktor yang mengakibatkan kecelakaan di tempat ini. Saksi Bayak dimanapun berada, sudah sangat kelihatan bagaimana kecepatan sepeda motor kendaraan yang lewat. Padahal ini tekongan. Oke, baik, kita kayaknya seperti ini, di tempat ini lebih aman. Biarlah mereka yang menjadi korban telah menjadi korban di situ, jangan sampai kita menambah daftar korban di tempat ini. Mari kita berbincang di sini, di tempat yang lebih aman. Baik, pemirsa Bayak dimanapun berada, kelihatannya tempat ini lebih aman karena kita berada di atas dan kendaraan lalu lalang di bawah kita sekitar 30 atau 20 cm. Baik, pemirsa Bayak, tanpa membuang waktu yang lama karena malam ini sudah semakin larut juga, kita akan mulai menguak misteri kegaibannya kenapa di tikungan Jalan Besar Tanjung Merawa PT Lonsum ini sering terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Baik, pertama-tama saya akan mencoba berkomunikasi dulu siapa sih sebenarnya penguasa tempat ini, agar kita lebih mudah untuk berkomunikasi dan menanyakan langsung kepada dia. Baik, pemirsa Bayak dimanapun berada, menurut pandangan batin saya yang saya lihat, di sini ada sebuah jalan gaib. Ini perlintasan dan ini juga penyeberangan. Jalan menuju ke sana terus. Yang saya lihat di sini yang sering lalu lalang itu adalah siluman anjing. Siluman anjing, dan ada sesosok, kalau dibilang orang Karo itu Begu Ganjang, dan dibilang orang Jawa adalah Gondoruo. Jadi mereka inilah yang tanpa sengaja ketika ada kendaraan yang lalu lalang masuk ke dalam kencang, mereka menyeberang, dan mereka itulah yang ditabrak oleh pengendara-pengendara seperti ini. Anda lihat, dia sama sekali tidak mengurangi kecepatan ataupun memberi apa-apa seperti klakson seperti itu. Jadi itulah sebenarnya yang membuat mereka itu terjadi kecelakaan. Dan di samping itu juga ada juga sesosok wanita yang bermain-main di sini, yang bermain-main bersama anaknya, yang sering menggendong-gendong anaknya. Dia bermain-main di tempat ini dan menggoda, membuat siapa saja pengendara di tempat ini yang tidak memiliki fokus konsentrasi yang tinggi, malah seperti jalan ini dilihatnya lurus. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pada tahun 2008 ada kendaraan yang hancur menabrak rumah itu. Kenapa seperti itu? Di jalan jelas nampak tekongan. Kenapa kok tiba-tiba dia menghantam rumah itu? Dia keadaan baru pulang sekolah dan dia juga tidak mabuk. Begitu loh. Dan 3 hari yang lalu begitu juga, pas ada jalan yang rusak tadi yang berlubang kita sorot tadi,
terjadi laga ngambang di situ. Padahal kecepatan mereka tidak tinggi. Tapi ya pesan kami Persibaya, kemanapun Anda melangkah, kemanapun Anda pergi, yang pertama itu berdoalah, memohon keselamatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar apapun yang terjadi di jalan itu kita selalu dilindunginya. Baik, saya akan coba melihat apa saja lagi yang ada di sini. Baik, pemirsa Persibaya dimanapun Anda berada, tadi saya sudah berdiskusi, ternyata ada juga sosok di tempat ini. Di belakang ini dia sudah tiang listrik, mungkin kameramen agak sulit untuk memutar kamera ke situ karena bagaimana ya, dia sendiri tidak mau dikembalikan oleh anak-anak ini. Dia tadi berpesan kepada saya, sebenarnya bukan kami yang salah di tempat ini, makanya terjadi banyak kecelakaan, tetapi sesungguhnya memang sudah takdirnya lah dia kecelakaan di jalan ini. Jadi dia juga tadi berbicara apa yang harus dilakukan oleh manusia ini yang lewat di sini agar tidak terlalu begitu banyak yang terjadi kecelakaan di tempat ini, kan seperti itu. Mereka berpesan seperti ini, jangan pernah menganggap sepele apapun itu. Ini kelihatannya aja tekongan ini mulus, manis, seperti tidak ada halangannya, tetapi sebenarnya tekongan inilah tekongan yang banyak merenggut korban jiwa. Karena apa? Yaitu tadi kesepelean manusia tadi. Tekongannya tidak terlalu patah kok, ku gas aja, ku habiskan aja gasku, injak terus gasku, kenapa rupanya? Seolah-olah manusia itu sudah merasa dirinya yang paling kuat. Sebenarnya manusia itu ketika tergores ranting saja berdarah. Jadi pesan kami terkhusus dari Persibaya, tolonglah ingat, kita tetap sebagai manusia biasa, keluarga kita menanti di rumah, janganlah ugal-ugalan di jalan. Kalaupun kita ingin mati, kalaupun kita ingin meregang nyawa, janganlah sampai kita mengikutkan orang-orang yang masih dibutuhkan oleh keluarganya. Bagaimana tidak, misalnya kita ingin meregang nyawa, memang mati, ingin bunuh diri, ugal-ugalan mengeber kereta ke sana kemari. Sementara ya kita setelah kita kebut-kebutan tadi kita menabrak orang, dan orang tersebut adalah tulang punggung keluarganya. Cobalah penonton setia Persibaya dimanapun berada memikirkan itu. Bagaimana apabila itu terjadi kepada kita, kepada keluarga dekat kita, gitu loh. Jadi pemirsa Persibaya dimanapun berada, walaupun gaib-gaib di sini tadi sudah berbincang kepada kita, bukan karena mereka di sini sering terjadi kecelakaan, nggak ada salahnya kita berdoa, mendoakan agar tempat ini dingin. Baik pemirsa Persibaya dimanapun berada, saya akan mencoba memimpin doa untuk membersihkan dan agar mengurangi, agar siapa saja yang lewat melalui tekongan ini waspada dan wanti-wanti, tidak terlalu ceroboh. Gitu. Mari kita satu komando, satukan hati, satukan jiwa, kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Baik, tadi di dalam doa saya, setelah saya melakukan doa tadi, ternyata saya masih melihat juga ada ternyata yang iseng di tempat ini. Yang iseng di tempat ini adalah di ujung tekongan sebelah sana, tepatnya yang kita bilang di samping warung kopi itu tadi. Di situ ada sosok siluman, itu seperti monyet. Itu
itulah sering yang mempengaruhi orang dari sebelah sana, yang kencang terus dan semakin kencang sebenarnya. Dan saya rasa juga tidak sedikit warga masyarakat desa ini diganggu oleh dia. Jadi pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, saya rasa cukup sampai di sini penelusuran kita untuk menguak misteri Jalan Tanjung Merawa PT Lonsum ini. Terima kasih. Salam, sampai jumpa kembali. Dari saya Mas Radek.